Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Yesus Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, menjadi seorang Katolik adalah sebuah anugerah sekaligus rahasia atau misteri. Karena itu, seseorang dipanggil menjadi Katolik tidak bisa diduga-duga, seperti dialami oleh seorang pemuda yang pada akhirnya memutuskan untuk menjadi Katolik. Pengalaman pemuda ini kami ambil dari sahabatkatolik.com tanggal 4 Maret tahun 2021. Dan inilah kisahnya. Pemuda itu menceritakan bahwa semua berawal dari kepergian menggunakan Transjakarta dan melewati Gereja Katedral Jakarta. Posisi saya, katanya, saat itu sedang berdiri menghadap katedral dan mendengarkan musik. Saya melihat seorang berdiri dari katedral dan melambaikan tangannya ke saya. Saya penasaran siapa orang itu. Lalu saya turun di halte Juanda dan berjalan menemui orang tersebut. Ketika saya sampai, ternyata orang tersebut sudah tidak ada. Mungkin hanya perasaan saya. Kebetulan pada hari itu adalah hari Sabtu dan pertama kalinya saya masuk Gereja Katedral Jakarta. Saya penasaran apa mungkin orang tersebut ada di dalam gereja, dan saya semakin masuk ke dalamnya namun tidak ada orang. Kemudian ada salah satu orang berjubah putih, sepertinya romo atau frater, menghampiri saya. Saya menjelaskan bahwa tadi ada seorang yang melambaikan tangannya ke saya ketika di Transjakarta. Lalu saya bercerita kepada orang berjubah tersebut dengan tujuan supaya bisa memberitahukan apa maksud dari mimpi saya. Kemudian romo atau frater tersebut tersenyum dan berkata bahwa itu adalah panggilan terpilih oleh Tuhan untuk saya. Maksudnya untuk pemuda itu. Keesokan harinya di hari Minggu, saya pertama kali datang beribadah di Gereja Santa Teresia. Walau saya tahu bahwa saya masih Muslim, dengan tidak tahu tata cara doanya, sampai saya melihat umat lain untuk mengikutinya, dan rasa ingin tahu saya mengenai maksud perkataan romo atau frater kemarin. Selama misa berjalan, saya merasakan kedamaian dan ketenangan di diri saya. Namun, tidak hanya sampai di situ. Minggu depannya saya coba datang lagi ke gereja lain yang bukan Katolik. Tetapi saya merasa biasa saja, bahkan tidak sreg. Minggu berikutnya lagi, saya tidak pergi ke gereja manapun, dan saya rasakan hari itu adalah hari yang penuh kegelisahan. Lalu saya pergi ke Gereja Santa Teresia untuk kembali ikut misa. Dan benar, setelah saya selesai misa, hati saya kembali menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ada hal menarik yang akan saya sampaikan di sini. Saya mulai belajar mengikuti dan menjalani puasa serta pantang pertama kalinya di tahun 2018. Diawali ketika saya mengikuti misa Rabu Abu yang terlalu pagi. Ketika itu saya benar-benar mengantuk di dalam gereja. Ketika maju ke depan dan kening saya diberikan abu dengan tanda salib, saya mengira setelah itu adalah kembali duduk, baru maju lagi untuk diberikan hosti. Karena saat itu saya sangat mengantuk, saya memejamkan mata saya. Tidak lama romo berkata, "Tubuh Kristus." Saya langsung sadar bahwa saya belum menjadi Katolik dan langsung menyilangkan kedua tangan untuk diberkati oleh romo. Selama 40 hari saya menjalankan puasa dan pantang. Tidak lama kemudian saya juga menjalani ibadah puasa Ramadan selama 30 hari di saat itu.
Disinilah pergulatan saya dimulai, karena tidak mungkin saya menjalani dua keyakinan dalam satu jiwa. Tidak henti-hentinya saya terus berdoa kepada Tuhan agar ditunjukkan jalan yang terbaik untuk kehidupan saya. Saat itu saya tetap menjalani dua keyakinan sambil saya belajar. 2 tahun juga saya berbicara ke keluarga saya dan hasilnya tidak semudah yang saya kira. Karena saya lahir dari keluarga Muslim dan tidak ada keluarga lain yang berpindah ke keyakinan lain. Namun saya tidak menyerah dan selama 2 tahun pula saya tetap mengikuti misa, mempelajari nyanyian atau doa yang dilakukan umat Katolik, meskipun saya tahu dan mengerti bahwa belum bisa menerima hosti karena saya belum menjadi Katolik. Meskipun begitu, saya mendapat ketenangan mendengarkan homili yang disampaikan oleh Romo pada saat misa. Saya berdoa kepada Tuhan bahwa supaya saya dapat dikuatkan dan mendapatkan restu dari keluarga besar saya. Meskipun demikian, hubungan saya dengan keluarga besar tetap baik, walaupun mereka tahu bahwa setiap hari Minggu ketika dihubungi pasti saya slow respon karena saya sedang beribadah di gereja. 1 November 2019 saya mengambil cuti dan berkumpul bersama keluarga di rumah. Kemudian saya ditanya oleh tante saya, sebagai informasi saya seorang yatim piatu dan saya dibesarkan oleh tante saya yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, mengenai apakah saya akan tetap di Muslim atau akan berpindah. Saya tidak mau menjawab karena saya mencegah ribut besar kembali dengan keluarga saya. Namun tidak disangka apa yang diucapkan oleh tante saya bahwa keluarga mendapatkan restu untuk saya. Karena mereka menganggap bahwa saya sudah dewasa. Betapa senangnya saya saat itu kalau sudah mendapat lampu hijau dan Tuhan menjawab doa saya 2 tahun belakangan ini. Mereka memastikan, bertanya ke saya apakah pilihan saya untuk pindah adalah karena dari keinginan diri atau ada pengaruh dari orang lain. Saya jelaskan kepada keluarga bahwa ini dari kemauan saya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Keesokan harinya tanggal 2 November 2019, saya pulang ke kosan dan saya bersiap-siap ke sekretariat Santa Teresia. Setelah sampai sekretariat, saya diberikan form dan buku katakumen. Setelah saya isi form di tempat, saya disuruh menunggu untuk wawancara dengan Pak Deswanto atau lebih dikenal Pak Anto. Tidak lama kemudian saya bertemu dengan Pak Anto dan wawancara dengannya. Saya menceritakan alasan saya menjadi Katolik dan sudah mendapat restu dari keluarga besar saya dari pihak mama. Saya diberitahukan bisa mengikuti kelas katakumen tanggal 6 November 2019. Hari pertama saya memulai kelas katakumen, saya diwawancarai kembali oleh Pak Anto dan Pak Cornel. Setelah saya melewati wawancara, saya mulai belajar tema 1 sebagai awal menjadi katakumen. Selama saya belajar katakumen, saya fokus dan selalu mengikuti tema-tema yang diajarkan. Seringkali saya bertanya apabila saya kurang mengerti. Saya menjadi memiliki teman-teman katakumen yang bareng saya. Tentunya mereka juga dari lintas agama. Saya terkesan dengan kelas katakumen yang diajarkan oleh Pak Anto dan waktu belajar saya dapat disesuaikan dengan jadwal saya setelah pulang bekerja. Sehingga hampir setiap hari ketika ada kelas katakumen pasti saya selalu datang untuk belajar dasar-dasar menjadi seorang Katolik. Dari yang saya tidak tahu apa-apa sama sekali, mulai menjadi tahu setiap kali saya praktekkan sendiri ketika misa hari Minggu. Setiap harinya melalui grup di WhatsApp, Pak Anto suka membagikan kisah inspiratif, kisah hidup santo atau santa agar dapat dijalankan oleh setiap katakumen. Tidak sampai di situ, saya senang bahwa teman-teman terdekat saya juga ada yang minta ditemani untuk ikut katakumen.
Bahkan sebagian besar teman-teman saya yang lain mensupport saya untuk mengikuti katekumen agar menjadi seorang Katolik. Meskipun selama saya mengikuti kelas katekumen, ada juga yang tidak senang saya belajar dengan sungguh-sungguh menjadi seorang Katolik. Ada juga berbagai cacian dan sindiran dari keluarga papa saya sudah saya terima. Namun saya tetap senyum walaupun kadang suka down dengan ucapan yang tidak pantas saya terima. Sebagai salah satu syarat untuk menjadi Katolik dalam proses katekumen adalah ikut berperan aktif dalam kegiatan lingkungan di tempat saya kos atau tinggal. Kembali saya bertanya di sekretariat untuk mengetahui nama lingkungan dan ketua lingkungan agar saya bisa menghubunginya. Setelah saya mendapatkan kontak ketua lingkungan, saya langsung menghubunginya. Lingkungan saya bernama Rafael dan ketua lingkungan di sekitar tempat tinggal saya dipimpin oleh Pak Harwen. Ketika saya menghubunginya, saya langsung ditawarkan mendapat tugas di lingkungan, yaitu menjadi kolektan Gereja Santa Teresia yang kebetulan mendapat tugas saat itu. 2 minggu kemudian saya menjadi kolektan di Gereja Santa Teresia dan bertemu dengan petugas lainnya yang merupakan lingkungan Santa Rafael juga. Pada pertemuan berikutnya di lingkungan Santa Rafael, saya dikenalkan oleh Pak Harwen dan Pak Markus dan Ibu Siska. Saya senang bahwa lingkungan Rafael sangat welcome dengan saya sebagai anggota baru dan masih proses katekumen. 29 Desember 2019 saya melihat proses pembaptisan dari katekumen yang sudah selesai belajar di paroki Santa Teresia. Hal ini merupakan momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Ketika itu saya melihat pembaptisan dengan fokus. Tiba-tiba air mata saya turun. Saya hapus namun keluar lagi. Saya ternyata menangis bukan karena hal sedih, melainkan saya terharu melihat proses pembaptisan yang begitu indah saya lihat. Saya berpikir apabila saya dibaptis nanti, pasti saya akan kembali meneteskan air mata. Sahabat saya yang duduk di sebelah bilang bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam saya, sehingga saya menjadi terharu melihat momen sakral itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya karena sudah berbesar hati memberikan restu pilihan hidup saya. Saya dengan sabar menunggu dan berdoa agar dapat restu mereka selama 2 tahun. Untuk orang-orang terdekat saya yang selalu support saya, mengingatkan saya untuk terus belajar. Untuk orang-orang yang mencibir saya karena mereka tidak tahu apa yang saya alami, membuat saya menjadi semakin kuat, sehingga saya menjadi yakin dengan keputusan saya untuk menjadi Katolik. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Harwen, Pak Markus, dan Bu Siska yang sudah welcome dengan saya, memberikan ilmu dan nilai positif selama saya mengikuti kegiatan lingkungan, juga mengajari tata cara perayaan Ekaristi untuk menjadi petugas kolektan. Dan tentunya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Anto dan Pak Kornel yang sudah ekstra sabar dan memberikan ilmunya kepada saya. Semoga Pak Anto dan Pak Kornel dapat diserap baik oleh saya agar menjadi seorang Katolik. Tentunya untuk teman-teman katekumen lainnya, tetap semangat mengikuti pelajaran katekumen Pak Anto. Jangan malas atau sering-sering bolos untuk mengikuti katekumen, karena memikul salib di jalan Yesus memang tidak mudah dan harus dilawan rasa malas dan godaan ketika datang menghampiri. 15 Oktober 2020, penantian panjang yang selama ini saya tunggu akhirnya datang juga. Hari itu, saya telah menerima sakramen inisiasi yakni baptis, krisma, dan ekaristi. Semoga saya menjadi seorang Katolik yang tekun, setia, sampai semakin cinta dan dekat dengan Allah. Saya memilih nama baptis Gregorius dan krisma Vincent karena kisah hidupnya sangat mendekati diri saya, sehingga nama saya menjadi Gregorius Vincent Raka Pratama. Semoga kisah perjalanan saya menuju dan menjadi Katolik menjadi inspirasi dan berguna untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.